Bagaimana jika saya bilang ada kemungkinan algoritma aplikasi justru lebih menyukai driver yang punya utang? Kedengarannya aneh, tapi jika kita membedah logika sistemnya, utang justru bisa menjadi umpan untuk memancing orderan. Di video ini kita akan mencoba melihat sistem dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari sisi driver, tapi dari sisi logika algoritma. Halo, saya Brahma Kumbara dalam The Algorithm Masterclass. Di channel ini kita tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi kita akan membedah bagaimana sistem itu sebenarnya bekerja. Di balik setiap aplikasi yang kita gunakan, apakah ada sistem bekerja diam-diam yang direncanakan untuk masa depan kita? Apakah Anda merasa bahwa selama ini banyak driver dipermainkan oleh algoritma? Kadang orderan deras, kadang sepi, padahal lokasinya sama, jam kerjanya sama, cara nariknya juga sama, ya kan? Nah, masalahnya mungkin bukan di cara kita bekerja. Masalahnya karena kita tidak memahami logika sistemnya. Hari ini kita akan mencoba satu pendekatan, reverse engineering algoritma. Mari kita mulai. Di dalam ekosistem ride-hailing ada satu variabel penting yang sering tidak diperhatikan, yaitu saldo dompet kredit driver. Saldo ini digunakan untuk memotong komisi setiap kali driver mendapatkan orderan. Artinya sederhana, jika saldo habis, driver tidak bisa menerima orderan. Sekarang mari bayangkan dua akun driver. Driver pertama saldo hampir habis. Driver kedua saldo besar dan siap dipotong komisi kapan saja. Jika Anda adalah sebuah sistem algoritma, akun mana yang lebih aman untuk diberi order? Sekarang muncul pertanyaan yang lebih menarik nih sob. Mengapa bank digital dan ekosistem aplikasi sangat mudah memberikan pinjaman kepada driver? Padahal hal ini sering sekali tanpa jaminan apapun. Apakah ini sekedar membantu driver atau sebenarnya ada logika ekonomi yang lebih besar di balik sistem ini? Beberapa driver mulai mencoba strategi yang cukup unik. Strateginya sederhana. Langkah pertama, driver meminjam uang dari bank digital di dalam ekosistem aplikasi tersebut. Langkah kedua, uang tersebut dimasukkan kembali ke saldo driver. Langkah ketiga, algoritma melihat akun ini sebagai akun dengan modal besar, saldo aman, dan kewajiban cicilan. Dan driver kemudian mulai mengambil order sebanyak mungkin. Jika pendapatan dari orderan tersebut lebih besar dari biaya bunga pinjaman, maka strategi ini bisa menghasilkan keuntungan. Dalam bahasa sederhana, uang dibayar uang. Tapi disinilah kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Mungkin yang sebenarnya dibutuhkan sistem bukan hanya driver, tapi perputaran uang di dalam ekosistem mereka. Seperti ya driver bekerja, order berjalan, komisi dipotong, dan cicilan pinjaman juga berjalan. Semua tetap berputar di dalam satu sistem yang sama tentunya. Dan sekarang mari kita lihat contoh nyata yang mungkin pernah Anda perhatikan. Beberapa driver menggunakan motor listrik sewaan dari ekosistem plafon mereka sendiri, ya kan? Motor ini biasanya memiliki biaya sewa harian atau mingguan yang tidak murah tentunya. Artinya, driver tersebut memiliki kewajiban pembayaran tetap. Jika sistem tidak memberi mereka cukup orderan, driver akan kesulitan membayar sewa. Tentunya penyediaan kendaraan rugi, driver rugi, dan ekosistem ini juga terganggu. Nah, menurut dari sudut pandang desain sistem, driver yang memiliki kewajiban finansial seperti ini harus tetap produktif. Dan itu membuat banyak spekulasi, apakah akun dengan kewajiban finansial seperti ini memiliki prioritas tertentu dalam aliran orderan. Hal ini kita tidak tahu pasti tentunya, karena algoritma adalah black box. Namun secara logika ini bisa dikatakan insentif ekonomi. Ya, kalau bisa dibilang ya hipotesis ini cukup masuk akal lah, ya kan?
Namun strategi memancing orderan dengan utang bukan tanpa resiko nih sob. Jebakan terbesarnya adalah bunga pinjaman. Jika bunga pinjaman sekitar 3%, maka pendapatan driver harus naik lebih dari 3%. Ditambah biaya bensin, biaya kebutuhan keluarga, ditambah tenaga dan waktu tentunya. Jika uang pinjaman hanya mengendap di saldo tanpa benar-benar digunakan untuk bekerja lebih produktif, ya yang terjadi bukan keuntungan, yang terjadi adalah bunga tetap berjalan sementara pendapatan tidak berubah. Dan di titik itu driver justru kalah dari sistem. Sekarang pertanyaan penting, apakah algoritma bisa mendeteksi strategi ini? Kemungkinan besar ini bisa, karena sistem tidak hanya melihat saldo. Algoritma juga melihat perilaku driver, berapa orderan diterima, berapa orderan ditolak, berapa orderan diselesaikan. Jika sistem melihat sesuatu yang aneh seperti ini, saldo besar, punya cicilan, tapi sering menolak orderan, maka skor kepatuhan akan bisa turun tentunya. Dan strategi pancingan ini akan gagal. Artinya kita mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Driver di dalam sistem ini bukan hanya pekerja. Driver juga menjadi bagian dari mesin ekonomi digital. Tenaga driver menggerakkan layanan, utang driver menggerakkan sistem keuangan. Jadi kesimpulannya adalah strategi memancing orderan dengan utang pada dasarnya hanyalah spekulasi tentunya. Driver mengambil resiko hutang untuk mendapatkan prioritas dalam aliran order. Jika berhasil, akun bisa menjadi sangat produktif. Namun jika salah perhitungan, driver justru terjebak dalam lingkaran kerja dan hutang. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang menarik. Modal bisa membeli prioritas kerja. Sobat semuanya, secara filosofi ini sangat menarik karena pada akhirnya driver menggunakan rantai yang diberikan sistem, yaitu utang sebagai alat pancingan untuk menarik orderan. Pertanyaannya sekarang adalah, jika strategi ini benar, apa yang akan terjadi ketika semua driver mulai berhutang? Apakah sistem akan jenuh atau justru inilah yang memang diinginkan oleh plafon dan bank digital mereka? Saya ingin tahu pendapat Anda, apakah menurut Anda sistem ini secara tidak langsung mendorong driver untuk berhutang? Atau ini hanya kebetulan dari cara algoritma? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya sob. Dan di video berikutnya kita akan menjawab satu pertanyaan besar. Mengapa bank digital dan ekosistem aplikasi berani memberi pinjaman besar kepada driver tanpa jaminan? Sampai jumpa di video berikutnya.